Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji hanya milik Allah, Rabb Tuhan semesta alam yang mencurahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Sahabat Kies, Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Alhamdulillah nih di pagi yang cerah ini kita kedatangan tamu istimewa nih yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Handes Rizwan Basri, Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Aceh Tengah, MAN 1 Aceh Tengah. Tentunya sahabat Kies yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, stay tune terus bersama kita, yaitu bersama Kies Kementerian Agama spesial Ramadan yang hari ini yang mengantarkan seputar hikmah puasa dalam kehidupan sehari-hari, yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita akan bincang-bincang nih tentang hal ini. Namun sebelum itu kita tanya dulu nih, kita sapa dulu nih Bapak Dr. Handes Rizwan Basri. Bagaimana kabarnya Pak Kepala? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kegiatan sehari-hari gimana Pak? Ya, lanjut lancar ya. Lancar. Ya. Kemudian untuk penerimaan siswa baru Sudah selesai. Sudah selesai, Masya Allah. Sudah selesai, kita terima dari 360 orang mendaftar. Ya. Kita terima sekitar 250 orang. Masya Allah, subhanallah nih 250 orang cuman yang diterima. Yang diterima ya 86 dari prestasi. Dan selebihnya itu jalur seleksi. Jalur seleksi, 86 prestasi, selebihnya itu ada jalur umum ya. Jalur umum. Berarti ketinggalan nih sahabat Kies. Jadi kalau yang kemarin rencananya mau ke MAN 1 untuk daftar, ya sudah tutup berarti Pak Kepala ya. Masya Allah, cepat nih, alhamdulillah. Karena memang salah satu madrasah yang diungguli di Aceh Tengah itu ya MAN 1 Aceh Tengah gitu. Ya. Itu kalau dulu disampaikan oleh teman-teman kalau sekolahnya itu sudah di MAN 1 itu memang terasa wow, terasa wow, memang luar biasa ya. Artinya menjadi favorit nih, menjadi favorit di Aceh Tengah gitu. Tahun kemarin kita kan akreditasnya A unggul ya. A unggul. Oh, jadi Masya kita Allah. bisa mengirimkan 40% dari siswa kita untuk ikut pengiriman NBP. Iya. Alhamdulillah tahun kemarin kita 80 orang yang bisa kita kirim ke perguruan tinggi di Indonesia. Itu melalui jalur prestasi. Jalur prestasi, Masya Allah, subhanallah nih. Jadi kita ucapkan memang selamat nih ya atas prestasi-prestasi unggulan tersebut. Semoga memang ke depan lebih meningkat lagi dan insya Allah tuh tetap bertahan dan konsisten untuk menjadi sekolah unggulan di Aceh Tengah. Insya Allah. Nah, namun sahabat Kies yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan masalah puasa, kita harus tahu nih hikmah puasa itu apa saja sih sebenarnya gitu kan, supaya puasa kita dalam kehidupan sehari-hari itu lebih bermakna gitu. Karena banyak orang yang tidak mengetahui hikmah puasa itu, Pak Kepala ya. Sehingga mereka itu ya biasa-biasa saja dalam menjalankan ibadah puasanya. Nah, oleh karena itu cuap-cuap pada hari ini bersama kisah inspiratif dan edukasi spesial Ramadan pada hari ini, kita ingin mendengar paparan materi nih, hikmah puasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini langsung saja nih, karena kita tunggu-tunggu sudah datang Bapak Kepala Sekolah MAN 1 Aceh Tengah, Dr. Handes Rizwan Basri. Kepada Bapak, disilahkan Pak untuk memaparkan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur sebenarnya terus kita panjatkan kepada Allah SWT. Dengan izin Allah ya, kita masih dapat bergerak ya, bernapas, sehat dan segala macamnya. Kemudian selawat bering salam pangkuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sehubungan dengan Pak Anwar juga ya, sehubungan dengan hikmah bulan Ramadan ini ya. Banyak sekali sebenarnya para ustadz, para ulama telah mengembangkan. Cuma satu yang kita harapkan ya, bulan puasa, bagaimana kita supaya dalam kehidupan sehari-hari kita terus kita kembangkan. Karena puasa itu kan latihan ya. Iya.
dalam sebulan penuh itu kita latihan, terutama disiplin. Bagaimana kita beribadah ya kan? Iya. Bagaimana kita beribadah. Ini kita kan dalam surat Al-Baqarah 186 itu aja kita intinya Pak Raju ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Iya. Ujibud da'wata da'i ijadaan. Wal yastajibu li wal yu'minu bi Allahum yarsudun. Kan gitu. Iya. Hai Muhammad, kata Allah, kalau ada orang yang bertanya kepadamu, di mana aku? Kata Allah, katakan aku dekat. Dekat. Ya. Katakan aku dekat. Dan aku menerima, gitu ya. Aku menerima doa-doa hambaku. Asalkan dia beriman. Kita terjemahan bebasnya seperti itu kan. Asalkan dia beriman. Ya. Jadi latihan kita di bulan Ramadan itu kita latihan. Kita tahu misalnya membaca Al-Quran. Nah, Imam Syafi'i sebelum ada alat komputer, sebelum ada alat canggih itu, dia sudah menghitung jumlah huruf Al-Quran itu 1.023.000. Iya, ribu. Kan itu ya? Yeah. 23.000 kali 10 kali 70. Masya Allah. Kan gitu ya? Iya. Kira-kira begitu. Nah, apakah ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya kan? Misalnya. Iya, betul. Salat misal. Nah, ini salah satu hikmah lah kita. Iya. Salat di bulan Ramadan itu, kalau yang wajib itu kan dikali 70 ya. Iya. Yang wajib. Yang sunatnya seperti wajib. Iya. Nah, kenapa orang berangkat umrah, Pak Noor? Kenapa orang menghitung salat di tanah air? Ya, dengan kan, sholat di sana kan 1000 rakaat. 1000. Nah, 1000 rakaat. Satu rakaat di sini, kita 1000 rakaat di sana. Itu yang kita kejar. Iya. Kemana? Nah, ini bulan Ramadan. Betul. Nah, kenapa kita tidak perlu mengeluarkan biaya banyak ya? Iya. Untuk melaksanakan umrah dan segala macamnya, kita dapat pahala yang berlipat-lipat ganda. Itu yang dengan hikmah itu. Ya. Nah, ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kan gitu ya. Kemudian Pak Raju ini kehidupan sosial misalnya ya. Mengembangkan kehidupan sosial kita. Dulunya, sekarang udah jarang mungkin. Dulunya Pak, mama kita, nenek kita dulu. Ya kan? Membuat pecal misalnya. Menu berbuka pecal itu bukan untuk porsi keluarga. Betul. Berapa misalnya keluarga 5, pasti ada 10 dibuat. 10 porsi. Untuk apa? Dibagi. Ya kan? Dibagi-bagi. Apa hikmahnya? Ya kan? Apa hikmahnya di situ? Kalau kita membagi satu piring, maka pahalanya kalau dia makan sama dengan pahala orang yang berpuasa pada saat itu. Nah, ini yang dikejar. Cuma nggak nampak, makanya orang Pak Raju ya, nggak nampak pahala itu berapa. Tapi sebenarnya Allah mencatat semua itu. Jadi pendidikan, disiplin ada di situ. Sekarang ini Pak Anwar Raju ya, untuk anak-anak kita SMP, SMA itu, kecuali SD kelas 5 ke bawah, itu masih sama kita dia. Tapi kalau tidak, anak-anak sudah di luar. Makan sore, dulunya kita maghrib harus di rumah. Di rumah wajib. Wajib. Kalau enggak udah dimarah sama orang tua. Hari ini kadang-kadang masih berkeluyuran anak-anak. Nah, hikmah kebersamaan. Ketika berbuka puasa, semua keluarga yang tadinya kocar-kacir di mana? Akhirnya berkumpul. Masya Allah. Nah, disitulah kita dialog dengan anak-anak kita tentang pendidikannya, tentang cita-citanya, tentang bergurau dan semacamnya, mendekatkan diri kita dengan keluarga, bercengkrama dan segala macamnya. Wah, baik di sahur maupun di berbuka puasa. Setelah itu kita ke salat maghrib, berjamaah itu pun sosial kita tinggi, Pak. Yang kita kejar apa? Di hari biasa, jamaah kita nilainya 27. Kan 27 ya? Iya, betul. Kalau di sendirian kita 1. Kalau berjamaah 27. Di bulan Ramadan, Allah tingkatkan lagi menjadi 70 kali lipat. Nah, ini yang dikejar. Nah, dan kita sayangkan mungkin ya di masyarakat kita di awal-awal Ramadan itu masjid-masjid penuh ya kan? Penuh. Cuman mulai ini udah ada berapa nih? Udah 17, 18 ya. 18 biasanya udah mulai hampir sepi. Hampir. Apalagi nanti di akhir-akhir Ramadan itu udah mulai sepi. Kenapa? Karena orang udah lupa. Udah teringat
udah teringat dengan menu yang akan dihidangkan kepada orang lain. Orang lain. Dia lupa dihidangkan untuk dirinya sendiri. Betul, Masya Allah. Dia lupa dengan apa yang akan dia hidangkan diri. Karena hidup ini apa istilahnya, kita beribadah. Betul. Akhlak kita ibadah. Kita mau kejar materi silakan, mau pelaut silakan, mau cari ikan silakan, petani mau kopi silakan, mau berhektar-hektar, mau rumah gedung besar silakan, mau buat hotel, mau buat homestay. Tapi ingat, itu hanya di dunia. Betul. Wal akhiratu khairu wa abqa. Yang kekal itu di mana? Di akhirat. Akhirat nggak ada. Artinya apa kekayaan kita itu? Apapun kekayaan itu, mau kebun kita, mau rumah kita, apakah bisa dia mengantarkan kita ke akhirat? Iya. Nah, jadikanlah rumah kita itu ada nilai ibadah di dalamnya, terutama untuk keluarga kita. Untuk keluarga kita, ya kan? Ku ampusikum wa ahlikum nara. Jadi bukan orang lain yang menjadikan keluarga kita itu hancur atau rusak, tapi kita sendiri. Iya. Nah, demikian kira-kira Pak Rayu. Ya, jadi ini Masya Allah nih, yang tadi disebutkan bahwasanya memang hikmah puasa itu begitu banyak. Ada dalam pelatihan diri gitu ya. Pelatihan diri artinya amal ibadah gitu yang selama ini kita itu sudah dibimbing nih. Mulai dari awal Ramadan kan kita lihat tuh fenomena memang yang sangat luar biasa. Penuh masjid gitu kan. Artinya memang ada keinginan yang dibina. Memang hikmah puasa itu kan membina itu ya. Kemudian berikutnya tadi disebutkan juga sosial. Tadi menarik tuh yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ya. Kalau dulu kita sering itu makan bersama dengan orang tua, berkumpul waktu maghrib, bahkan kemudian kita ditunggu Pak Kepala ya. Cuman memang akhir-akhir ini kadang-kadang anak-anak kita keluyuran tak kemana-mana. Maka hikmah Ramadan itu menyatukan, merekatkan itu lagi. Merekatkan, artinya orang-orang yang biasanya mereka itu sudah jarang berkumpul dengan orang tua, dengan adanya berbuka puasa, kemudian ditambah dengan sahur, itu insya Allah itu merekatkan hubungan. Kira-kira kelebihan atau keutamaan nih Pak Kepala ya, dalam hal kita itu berkumpul dengan keluarga itu apa sih sebenarnya? Begini Pak Nur Raja. Ya. Kenapa anak dulu dengan orang tuanya keras? Ya. Itu karena disuapi. Anak kita disuapi pakai jari-jari orang tuanya. Betul. Ya kan? Disuapi dari kecil pakai jari-jarinya. Walaupun kita sudah kelas 5 SD, kadang-kadang orang tua kita masih menyuapin kita. Betul. Nah, hari ini itu yang jarang. Ya. Kenapa anak unukeran? Ya kan betul ya? Jadi inilah kesempatan kita kembali lagi. Kenapa? Anak yang sudah umur 6 tahun, 12 tahun ke atas, mau dekat dengan kita nggak ada lagi Pak Anwar. Iya. Nggak lagi, apalagi udah SMP. Betul. Kalau anak sudah SMP atau SMA, coba suruh salat. Ya. Sudah sulit. Sulit dan melawan. Betul. Apalagi sekarang gadget. Ya, betul. Ya kan? Coba anak yang pegang gadget sekarang Pak Anwar. Kita larang. Semacam apa dia? Emosinya tinggi. Kenapa udah kebiasaannya di situ? Nah, inilah sebenarnya momen Ramadan ini. Mari tinggalkan dulu HP-nya, tinggalkan gadgetnya. Kita dialog kan? Lagi makan pun dialog kita, jadi mengeratkan. Nah, jadi kita, di generasi kita misalnya, coba dengan ibu kita, pasti ada rasa. Ada rasa. Misalnya Pak Anwar Raju beli baju, tahun kemarin beli baju. Hari ini Pak Anwar Raju kalau nggak beli baju, orang tua agak ada yang kurang. Ada yang kurang. Betul. Tidak mungkin, nggak bisa. Dari manapun. Kenapa? Kedekatan emosional itu tinggi. Kenapa ada dekat? Hari ini siapa yang menyuapin anak kita? Pembantu. Banyak yang pembantu. Jadi kekuatan kita dengan orang tua itu sudah mulai renggang gitu ya. Artinya memang ketika kita makan bersama, sosial kita dengan keluarga lah terlebih dahulu gitu ya. Artinya ada memang keberkahan sahabat Kies. Keberkahan itu yang memang disabdakan Nabi dalam makan bersama keluarga itu ada keberkahan memang ya. Keberkahan. Jadi memang upayakan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala tadi, ketika kita makan bersama dengan orang tua ya jangan sesekali kita itu berpaling dari anak kita, dari orang tua kita. Upayakan memang kita itu ya
makan ya waktu makan ya makan. Gitu. Jangan lagi istilahnya itu waktu makan pegang HP gitu Pak ya. Tidak bisa. Karena itu akan bukan merekatkan lagi, tapi merenggangkan hubungan kekeluargaan sosial. Selain itu ada tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah nih, luar biasa nih. Artinya waktu dulu, zaman dulu, orang-orang tua kita kalau udah buat pecel lah bahasa kita nih, pecel itu biasanya dibuat begitu banyak gitu, karena akan dibagi, diantarkan. Karena memang hikmah yang luar biasa. Di samping sosialnya untuk keluarga sudah dapat, ditambah dengan orang lain gitu Pak ya. Berarti kira-kira nih zaman sekarang ini masih ada kayak gitu Pak? Ada, tapi udah jarang. Udah jarang ya. Udah jarang. Jangankan ke tetangga kan. Ke orang tua kita pun sudah sulit. Misalnya kita udah pisah ya, rumah kita dengan orang tua, ya kan? Udah jarang. Tapi kita masih itu. Walau bagaimana apa bukaan kita di rumah. Ya antar ke tempat anan. Nah antarkan apa yang ada. Kalau walaupun tidak setiap hari, tapi ada teringat kita. Ya. Karena memang emosional kita tadi ya. Bukan karena apa. Tapi kalau kita misalnya renggang terus ya. Kalau siapa yang tidak sibuk, sibukan kita pasti ada. Tapi jangan lupakan orang tua. Karena di situ berkahnya. Apalagi ke orang tua. Di tetangga kita pun lihat. Mana yang kekurangan itu nikmat sekali. Walaupun kadang hanya satu cawan kecil. Kita antarkan dia berempat bagi nikmat dia rasakan. Itulah yang dipahala bagi Allah. Dilipat gandakan kita karena pahala kita sama dengan dia berpuasa tadi. Betul. Ya. Makanya orang tua dulu kan, misalnya buat apa namanya kanji ya, yang dicampur dengan kulit, apalagi semua bahan rempah di situ, ya, sayur mayur di situ itu diantar. Betul. Ada orang tua saya di Kebayakan tuh mau naik motor mau carry kadang-kadang kan keluarganya di Tetunjung di Blangkolak tuh diantar. Setelah masa itu kebahagiaan tersendiri mengantar. Kenapa? Merebut pahala tadi. Merebut apa yang diberikan oleh Allah yang berlipat ganda. Betul. Di zaman sekarang itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena kita sekarang banyak kan bukan kita beli Pak, bukan kita buat. Jadi untuk kita bagikan ke tetangga itu kayaknya agak sulit. Makanya orang tua dulu misalnya buat pecah tarung Jepangnya itu banyak di kebun kita. Bahan bakunya ada di kebun kita. Dan hari ini bahan baku itu udah bernilai uang, ekonomis. Jadi kadang-kadang kita ini udah terbelenggu dengan sifat keekonomisan kita sendiri. Akhirnya kita lupa ekonomi di akhirat. Betul. Kita lupa dengan ekonomi di akhirat. Yang kita kejar hanya hari ini adalah ekonomi untuk diri sendiri. Ya, satu lagi nih Bapak Kepala ya. Kalau umpamanya gini kan, hari ini kan anak-anak generasi kita ini kan hubungan kekerabatan sosialnya kadang-kadang sudah mulai menipis nih, apalagi ditambah dengan gadget kan. Mungkin kalau mereka itu berkumpul ya, kita lihatlah siswa-siswa kita hari ini gitu kan, apakah dia itu di sekolah menengah atau atas gitu kan, kalau sekiranya sudah berkumpul nggak ada lagi komunikasi, asik mereka itu dengan gadgetnya gitu kan, gadget. Artinya memang sosial ini kan sudah mulai renggang nih, sudah mulai renggang. Kalau kita lihat dulu, saya masih merasakan tuh Pak Dr. Hannes Rizwan Basri kan, waktu kita dulu saya masih ingat tuh tahun 2002 dari 2000-an lah gitu kan, tidur di masjid itu di musola itu memang sesuatu keunikan gitu. Hampir setiap anak itu memang sosialnya itu lebih tinggi, ada memang rasa persaudaraannya. Karena memang tidurnya itu kan semuanya memang di manasa, ya bawa selimut, bawa bantal gitu kan, ngaji di situ, kemudian nyahur gitu kan, sahur. Hari ini itu mulai renggang dan sangat renggang. Bahkan kalau kita lihat kadang-kadang di masjid itu, di musola itu, di mersah lah bahasa kita ini, itu cuma 2 orang, 1 orang, 3 orang. Betul. Ada orangnya, cuman mereka itu lebih memilih di warung hari ini. Warung. Kenapa di warung? Mungkin karena ada wifi. Maka kita tanya nih sama Bapak Kepala Sekolah nih, kira-kira nih untuk generasi muda nih, untuk merekatkan hubungan ini bagaimana? Ya, itu ya saya terpikirkan di Menasah kemarin. Kemarin saya baru pulang dari Medan. Jam 11 di Tamiang. Orang masih ramai di warung. Ya. Jam setengah 12 di Langsa. Penuh warung. Jam 12 masih ramai. Kemudian jam berapa ya? Udah di Aceh Timur, di Edi Rahil, ya. Sampai ke dekat Patan Labu. Itu kafe-kafe penuh masih.
Hmm. Dalam pikiran saya, berarti anak-anak udah jarang di Menasa. Iya, betul Udah betul. jarang di Menasa. Nah, ini sebenarnya kan kalau kita merujuk ke kita dulu, tidur asik, ada keasikan tersendiri kalau kita tidur di Menasa sambil tadarusan gantian, Iya, betul. ya kan? Ini tidur dulu Tidur lalu dulu. kita kan Gantian, asik gantian. ya. Ini enggak ada lagi. Ini peran pemuda harus sangat. Harus ada tokoh pemuda satu atau dua orang di kampung itu yang membangkitkan lagi semangat. Iya. Nah, ini perlu sebenarnya kan ini karena hikmah tadi kita berbicara hikmah kan. Ini harus ada kanun di kampung. Saya pikir harus ada kanun kampung. Kanun kampung, ya, peraturan kampung yang mengatur itu, Pak Anwar ya. Iya. Kenapa? Begini, misalnya nih, ya kan, Bapak kalau jalan-jalan setelah salat tarawih, di mana Bapak jumpa? Pasti di jalan. Iya. Anak-anak di jalan. Di kafe tidak berani, Ya. mungkin kalau di kita ini, Ya. tapi di jalan. Di jalan. Coba di jalan-jalan besar, pasti dia buat api di situ. Ya. Berkumpul di situ. Ngapain di situ? Ngapain di situ? Bukan lagi di Menasa. Iya. Anak-anak berkumpul. Nah, dan ini harus ada tindakan nyata dari mulai dari stakeholder di kampung, Betul. dari kepala desa dan segala macam membuat kanun bagaimana supaya anak-anak ini bisa kembali seperti kita dulu, bisa di masjid, bisa di Menasa. Betul. Nah, ini harus ada. Kenapa kita sekarang kan begini? Ada asumsi penelitian bahwa anak-anak yang salat, anak-anak milenial, ya kan, hanya 2% yang salat. Ada penelitian. Ini kan sangat miris ya. Sementara generasi kita yaitu kan kita perlu yang kita kembangkan ya, nilai spiritualnya ya, seperti hikmah Ramadan ini tadi. Di mana dia dapat? Nggak dia dapat. Karena dia asik dengan gadget tadi. Betul. Itulah mirisnya kita. Satu lagi, Pak. Di Takengon, dulunya orang enggan memakai celana sempit. Iya. Enggan ya. Iya. Dulunya kita kalau celana pendek, di atas lutut, celana kita, malu kita keluar. Malu keluar. Nah, sekarang apakah ini orang luar yang datang atau orang kita? Coba Pak Anwar lihat. Dia pakai olahraga, sempit dan pendek, kemudian ada celana kecil di dalamnya. Ya kan? Panjang. Tapi itu kan aurat. Dan itu merasakan tren. Apakah ini nilai-nilai Islam? Ya, bukan. Kenapa kita biarkan? Ya. Kenapa kita tidak berani melarangnya? Betul. Kenapa? Karena kanun kita tidak ada. Tidak ada. Berarti harus memang dibentuk kanun kampung. Kanun kampung. Betul tuh Pak Rizwan ya. Memang beberapa hari yang lalu kan Kapolres Aceh Tengah itu pun kan ada tuh apa namanya tuh ya, sidak ke beberapa jalan raya itu kan. Kalau nggak salah di beberapa tempat itu didapati tuh anak-anak yang sedang main cross gitu kan. Main cross kemudian dapat knalpot racing, blong gitu ya. Artinya memang itu sesuatu yang belum ada dulu. Sekarang ini memang sudah berkembang. Ngetren. Mungkin itu tadi Pak Kepala ya, karena memang tidak ada lagi nilai-nilai sosial yang dulunya mereka itu rajut di Manasa, di masjid, dalam hikmah puasa itu mereka dapatkan. Dipadakan internalisasi, penanaman nilai. Ya, kalau dulu penanaman nilainya itu di masjid, di Manasa, meski mereka itu bersendau gurau di sana. Silakan. Silakan. Namun hari ini bukan di situ lagi. Udah di lapangan. Udah di lapangan, siapa udah di yang jalan. kita salahkan? Ya. Nah, orang tua, guru, masyarakat itu harus berpadu. Di madrasah saya misalnya, itu ada misalnya anak nakal, saya tidak mau sendirian, harus panggil orang tua dulu. Mau kemana kan anak kita? Bahkan sekarang ini yang saya jumpain Pak Najul ya, di sekolah itu, kadang-kadang anak-anak lebih takut dan segan dengan saya ketimbang dengan gurunya ketimbang orang tua. Makanya harus ada kerjasama. Pernah. Bukan hanya sekali Pak Anwar Raju ya, kepala sekolah yang membangunkan anak pagi-pagi. Masih tidur. Bang, udah bangun. Kenapa? Karena orang tuanya nggak mampu. Kurang mampu. Nah, inilah kerjasama. Kerjasama kita itu harus antara guru, orang tua, dan masyarakat. Nah, kita sekarang ini berbalik Pak Anwar Raju. Kita di sekolah menanamkan nilai-nilai. Menginternalisasikan nilai-nilai agama, kepribadian macam. Di luar dia dapat lain. Dia berbicara dengan politikus yang kurang baik misalnya. Dengan oknum yang memberikan uang misalnya. Nah, kan gugur.
internalisasi di madrasah yang kita berkuar-kuar bagaimana innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Ya kan? Iya. Nabi itu diutus bukan ibadah dulu, bukan apa? Akhlak, adab. Adab. Hari ini Pak Nurraji, kita sangat miris. Anak sudah tidak lagi mempunyai akhlak baik terhadap orang tua. Betul. Iya. Kembali ke dasar tadi. Anak baru kita didik dari umur 0 sampai dengan 12 tahun. Itu kita perlakukan dia seperti raja. Ya. Dia harus kita perlakukan seperti raja. Apapun dia minta kita kasih segala macam. Ya. Ya kan? Umur 12 sampai 17 tahun dia udah seperti apa? Kawan, teman kita. Ya kan? Kalau tidak Pak Anwar Haji, ini bumerang bagi kita. Jangan salahkan anak. Pola asuh kita, pola pendidikan kita berbeda. Kalau zaman dulu, jangankan dengan ayah kita, dengan Pak Cik kita nggak berani. Nggak berani. Ya, betul. Nilai ini dari Ramadan bisa nggak kita bawa? Betul. Dalam kehidupan sehari-hari. Pasti bisa. Bisa. Pasti bisa. Nah, inilah penanaman internalisasi keibadahan kita itu meningkat atau tidaknya. Betul. Bagaimana di keluarga kita? Betul. Cerminan itu ada di keluarga kita. Betul, Masya Allah, luar biasa. Nah, sahabat Qiyas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di penghujung acara nih yang sangat luar biasa istimewa, hikmah puasa dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang kita bahas di sini adalah hikmah sosial yang sangat luar biasa. Bagaimana kita bisa merekatkan hubungan yang sudah renggang dengan anak-anak kita, dengan saudara-saudara kita, itu memang di dalam bulan Ramadan ini. Ya, ketika kita makan bersama, makan sahur, buka bersama dengan anak-anak kita, sampaikan nasihat-nasihat, petuah-petuah yang bisa menyebabkan lunaknya hati yang keras, gitu kan. Nah, kalau sekiranya Allah itu menyebutkan, jangankan hati, gitu kan, batu pun bisa kalau sekiranya setiap hari dijatuhi dengan air bisa berlubang, gitu kan, memancarkan air. Tentu saja hati itu bisa. Nah, tapi Allah singgung nih, mana yang paling keras, apakah hati atau batu, gitu kan. Artinya memang untuk orang-orang yang tidak bisa melembutkan lagi, ya berarti harus cari cara nih supaya lembutlah hati itu, supaya apa, ibadah sosial itu memang semakin rekat gitu antara ayah, ibu, orang tua, kemudian sanak famili, keluarga kita, itu semakin rekat hubungan kesosialan kita. Nah, kepada Bapak Dr. Handes Rizwan Basri, kiranya dapat menyimpulkan sedikit Pak tentang hikmah puasa dalam kehidupan sehari-hari ini. Oke, terima kasih Pak Nurraji ya. Kembali ke apa tadi, pembahasan tadi ya, terutama nilai disiplin, nilai sosial tadi, bagaimana kita memperlakukan anak itu ya. Penanaman nilai-nilai. Internalisasi keagamaan itu harus mulai dari keluarga. Dari keluarga dan masyarakat, kemudian dari gurunya. Mari kita bimbing anak-anak kita. Mari kita tanamkan nilai-nilai Islam ini mulai dari bulan Ramadan ini. Mana ada masih beberapa hari lagi. Ya kan? Mudah-mudahan nanti bulan Ramadan ini lebih baik dari bulan Ramadannya lalu. Dan insya Allah kita akan dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Sahabat Qiyas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, spesial Ramadan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Alhamdulillah kita sudah dapatkan materi yang sangat menarik pada hari ini. Tonton terus program spesial Ramadan ya, atau podcast Qiyas kita di Kementerian Agama ini. Dukung, like, share, subscribe, dan kemudian mohon di-share supaya orang lain juga mengetahui hikmah puasa dalam kehidupan sehari-hari. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan melalui program ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.